Sebenarnya aku pengen bikin video ini udah dari dulu cuy. Pengen bikin alasan kenapa sih pilih M-Making buat harian gitu sih ya. Kenapa sih pilih M-Making kak gitu dah. Ya halo semuanya, balik lagi di channel Bonsel Motovlog. So gimana kabar kalian cuy? Ya hari ini aku lagi di Purwokerto. Kebetulan tadi ada urusan, jadi ya sekalian ngevlog. Ya hari ini aku lagi rajin banget ngevlog sih. Sekalian ngevlog. Kebetulan kan jalan Purwokerto jarang masuk ke YouTubeku cuy. Sering-seringnya itu di Banyumas. Nah ini makanya pulangnya sekalian vlog gitu cuy. Ini by the way di kawasan Universitas Jenderal Sudirman. Ya aku lagi rajin banget ngevlog sih. Kemarin gara-gara bikin video satu hari 3 video, jadi ya mumpung masih mood ngevlog. Jadinya ya ngevlog. So hari ini aku mau ngomongin rasanya pakai M-Making selama 1 tahun cuy. Jadi M-Making ini tak pakai udah sekitar 1 tahunan ya. Aku beli tanggal 2 bulan 2 2020. Dan itu bener cuy, bukan aku ngarang. Bener-bener aku terima motor ini tuh tanggal 2 bulan 2 2020. Jadi ya angka cantik. Dan sekarang udah, mungkin aku nguploadnya bulan 3 ya, intinya udah 1 tahun lebih. Sebenarnya aku pengen bikin video ini udah dari dulu cuy. Pengen bikin alasan kenapa sih pilih M-Making buat harian gitu sih ya. Kenapa sih pilih M-Making kak gitu dah. Tapi kalau belum pernah pakai, maksudnya pakainya itu belum lama kan, kayak ini apa sih, bohong banget. Terus ya udah akhirnya tak pakai dulu setahun lah biar bisa ngasih impresi sejujur-jujurnya gitu cuy. Use bike review anjas. Oke, kita mau bahas kelebihan dan kekurangannya aja ya. Kelebihan motor M-Making yang tak rasain. Kalau kelebihan motor M-Making itu yang pertama dari tampilan cuy. Dari tampilan itu M-Making itu ya sporty banget. Biarpun motornya itu motor bebek, tapi kalau kalian pertama kali lihat M-Making itu pasti langsung mikir, wah ini motor bebek sport gitu cuy. Karena emang bodinya bongsor kan. Bodinya bongsor, nggak kayak bodi motor bebek biasa. Nah itu cuy yang pertama, karena bodinya itu menurutku sporty cuy, biarpun motor bebek. Yang kedua karena kenyamanan cuy. Kenapa kenyamanan? Ya karena motor bebek kan udah apa ya, terkenal dengan riding position, kenyamanan. Kalian bisa bawa apa gitu sih di depan. Terus ya intinya motor bebek itu nyaman cuy. Wih ada motovlogger juga. Intinya motor M-Making itu nyaman, senyaman-nyamannya. Mungkin bakal tak ganti underbone dan sebagainya, bakal lebih enak sih. Tapi bawaannya pun tuh udah enak cuy. Ya itu dari segi ergonomi, riding position dan sebagainya. Oh ya by the way ini gerimis. Terus yang ketiga kita merambah ke mesin cuy. Dari mesin motor M-Making itu sebenarnya udah nggak perlu diraguin ya. Kenapa nggak perlu diraguin? Karena motor M-Making itu bisa dibilang mesinnya itu sama kayak itu cuy, kakak-kakaknya M-Making, si R15 ataupun Yamaha Vision, Sabre, itulah intinya keluarga 150 Yamaha itu
mesinnya itu mirip-mirip cuy, bahkan bisa disubstitusi gitu cuy. Misalnya kalian mau pasang slipper clutch nih di M-Making, ya itu bisa banget. Nah itu sih cuy, karena mesinnya itu udah apa ya, nggak perlu diraguin lah. Dan juga mesinnya itu banyak substitusi gitu cuy. Jadi ya kalian kalau mau cari part gampang, mau bore up pun kalian banyak banget itu cuy, banyak banget paket bore up yang PNP buat M-Making gitu cuy. Nah itu kalau dari mesin. Terus berikutnya dari konsumsi bahan bakar cuy. Bisa dibilang motor M-Making itu irit. Menurutku malah irit sih cuy motor M-Making. Kalau kalian tahu, dulu aku pernah punya Jupiter Z yang 150 yang warna biru hitam. Nah dia itu kan ya 110 kan, tenaganya itu masih gedean M-Making, tapi keiritannya itu mirip-mirip cuy sama M-Making. Kalau di atas kertas itu M-Making bisa tembus 1 liternya itu sekitar 50 km per jam gitu cuy. Nah menurutku itu mirip-mirip sama Jupiter Z yang 110 cuy, yang belum injeksi gitu. Ya btw ini gerimis cuy, semoga nggak gerimis sampai rumah. Terus apa lagi ya? Oh iya, motor M-Making itu handlingnya enak. Biarpun kalau kalian tahu ukuran ban, ukuran kaki-kaki M-Making itu jomplang banget depan belakang, jomplang sejomplang-jomplangnya. Itu handlingnya tetap enak, handlingnya tetap enteng buat slip. Ya mungkin dibikin jomplang depan dengan ukuran yang kecil banget tuh gara-gara itu cuy. Nah itu berikutnya karena handlingnya enak. Intinya ini motor itu cocok banget cuy buat daily use. Kalau kalian nyari motor yang cukup kenceng, terus riding positionnya enak, terus keiritannya udah enak, spare partnya gampang, itu kalian bisa banget pakai M-Making cuy. Ya itu sih yang tak rasain kelebihan M-Making. Terus kita lanjut ke kekurangan. Karena setiap motor pasti punya kekurangan. Kekurangan motor M-Making yang pertama adalah dari suspensi depan, ya yang tak rasain banget. Suspensi depannya itu terlalu empuk cuy kalau buat motor M-Making. Mungkin karena bodinya yang bongsor, terus juga pakai spare part motor-motor yang sama kayak punya adik-adiknya. Ya suspensi depannya itu jadinya itu terlalu empuk cuy. Kalau kalian tahu, jadinya kurang enak kalau buat miring-miring. Bahkan penyakit M-Making yang semua user M-Making keluhkan itu karena shock depannya itu jeduk-jeduk cuy kalau kena lubang. Bahkan nggak kena lubang, kalian kalau ngerem lagi kenceng nih, kalian ngerem, nah itu bakal bunyi jeduk-jeduk cuy. Tapi katanya sih bisa diakalin dengan cara ganti pure shock pakai punya Honda Supra atau punya Jupiter MX yang lama gitu, katanya lebih panjang jadinya lebih keras. Tapi nggak tahu juga, belum tak coba. Ya ini masih jeduk-jeduk punya aku, apalagi kalau buat boncengan terus kena lubang atau kalian ngerem mendadak itu bakal kerasa banget cuy. Nah itu kekurangan M-Making yang pertama. Kekurangan M-Making yang kedua itu ban depannya cuy. Ban depan sama belakangnya itu menurutku M-Making jomplang banget, sejomplang-jomplangnya. Kalian bayangin aja ya, yang belakang itu dengan ukuran 3,5 inch, yang depan itu cuma 1,85 cuy. Apalagi yang depan itu pakai ukuran yang bisa dibilang bebek banget, cuma pakai ukuran 70/90. Kalau yang M-Makingku, kalau M-Making yang sekarang itu pakai ukuran 90/80. Nah kalau M-Making sekarang itu ukurannya lebih gede dikit, tapi tetap aja jomplang sih cuy, karena ya emang bagian velgnya itu bener-bener yang belakang lebih gede, jauh lebih gede. Nah itu menurutku bakal apa ya, nggak proporsi cuy kalau dilihat.
Kalau dilihat itu nggak proporsi, terus ya nggak enak lah dilihat. Makanya banyak yang modif belakang dikecilin atau depan yang digedein sekalian gitu cuy. Nah itu bakal keren banget sebenarnya. Cuma balik lagi pasti sama orang Yamaha-nya itu udah dipikir matang-matang, mungkin biar handlingnya enak, balik lagi kayak tadi, mungkin biar handlingnya enak gitu cuy. Buat selap slip mungkin lebih enak, atau buat miring-miring. Nah itu kekurangan yang kedua. Kekurangan yang ketiga itu tangkinya kecil cuy, motor M-Making. Tangki M-Making itu cuma muat 4,2 liter. Kalau di bawah jarak jauh itu kalian baru kerasa cuy. Kalian sering banget ngisi ke pom bensin. Kalian sering banget mampir ke pom bensin. Ya emang sih kalau diisi dikit kalian langsung full. Karena tangkinya kecil, tapi ya tetap aja cuy, kalau kalian jarak jauh itu bakal males banget. Teman yang lain belum pada ngisi, kalian udah ngisi. Nah itu cuy, kekurangan yang ketiga. Terus kekurangan selanjutnya, motor M-Making itu dari mesin vampir cuy, motor M-Making. Nah, balik lagi generasi apa ya, bukan generasi sih, motor 150 cc 4 tak. Kalau ya intinya familinya M-Making lah. Ada Fiction, ada Saber, ada R15. Nah itu vampir oli semua cuy bisa dibilang. Tapi tergantung kalian pakai oli apa sih. Kalau oli yang lebih kental mungkin nggak terlalu vampir gitu cuy. Ya M-Making itu vampir oli. Kemarin itu motorku pas ganti oli itu tinggal sekitar 750 cc lah, 750 ml. Padahal pas ngisi itu benar-benar 1 liter. Ya itu cuy, berkurangnya segitu, menempuh jarak sekitar berapa ya, 3.000-4.000an lah. Itu udah hilang segitu cuy. Ya mungkin kalau motor kalian jarang dipakai atau jarang dipakai jarak jauh mungkin bakal lebih awet. Atau mungkin motorku yang udah kurang bagus spring sehernya itu nggak tahu juga. Nah itu cuy, kekurangannya, beberapa kekurangan M-Making yang tak rasain. Wah ini gila hujan cuy. Banyumas sekarang lagi sering banget hujan. Tadi pas berangkat juga sebenarnya udah gerimis, tapi ya udahlah gas. Ya udah cuy, mungkin cukup segitu dulu sharing-sharing kali ini, karena videonya nanti bakal kepanjangan. Dan ya udah mungkin videonya cukup segitu dulu. Takut kameraku kehujanan, ntar malah mati, ntar malah channel YouTubeku terbengkalai. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.